Halo, selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Nah ini Pak Eko, di hari jadi ke-270 pada hari ini, bagaimana sebagai anggota DPRD memaknai kemudian merefleksikan begitu? Yang pertama, selamat kepada masyarakat DIY, pada Sultan, pada Pak Sri Paduka Pakualam, dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur. Ulang tahun ke-270 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ada beberapa hal yang menarik hari ini untuk kita hikmati bersama-sama. Yang pertama bahwa pada tanggal 5 September 1945, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya, memberikan amanah di mana ada deklarasi Nagari Ngayuk-Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Maka Jogja sebagai pelopor persatuan bangsa harus terus-menerus kita kobarkan ya, menjadi pelopor kedaulatan negara juga luar biasa. Dan ada beberapa PR, diantaranya adalah di tengah-tengah kemajuan yang ada 3 PR menurut saya yang harus segera cekat-cekat diselesaikan oleh Pemda maupun Pemda Kabupaten Kota secara bersama-sama. Yang pertama masalah sampah. Ya, masalah sampah ini menjadi PR tersendiri. Harapan kita Pak Gubernur ya, Pemda DIY bisa dapat mengkonsolidasikan untuk membantu kabupaten kota di dalam menyelesaikan problem sampah. Karena memang sampah ini kewenangannya ada di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah nguri-uri nilai-nilai keistimewaan DIY, diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi penting. Kenapa? Di Jogja ini kan masih sering terjadi ya potensi-potensi konflik antar masyarakat, kemudian antar warga negara yang ada di Jogja sendiri. Misalnya terakhir kemarin ada problem antara Madura dengan Papua misalnya. Sebelumnya juga dengan daerah yang lain. Maka dialog-dialog kebudayaan ini harus terus-menerus dipelopori oleh Pemda DIY dengan melibatkan masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Jogja. Intinya Jogja harus nyaman untuk warganya sendiri, Jogja harus nyaman buat Indonesia, Jogja juga harus nyaman buat para pelajar, mahasiswa dan pekerja yang tinggal di Jogja. Jadi harus saling menjaga, yang datang pun juga ikut merawat kerukunan perdamaian. Kita sebagai tuan rumah juga welcome dengan kehadiran para pelajar, mahasiswa maupun pekerja yang ada di Jogja. Saya kira 2 PR itu yang kemudian dari DPRD akan memberikan dukungan penuh, termasuk yang lainnya tentunya mengatasi pengangguran, kemiskinan dan juga ketimpangan yang di Jogja. Baik, tadi ada beberapa yang saya highlight, itu adalah saling toleransi dan juga menghormati antar pendatang dan juga warga lokal. Kemudian ada juga nilai-nilai keistimewaan. Nah ini cukup menarik, bagaimana memperkuat karakter pemuda saat ini dengan nilai-nilai keistimewaan sendiri. Ini mengingat Pak Eko juga sering aktif dengan bersama anggota komisi untuk memberikan pemahaman ideologi, penguatan ideologi Pancasila, begitu itu seperti apa? Jadi begini, di DIY ini kan berjuang untuk Republik Indonesia itu kan sejak sebelum kemerdekaan. Ya, itu ditandai dengan banyaknya tokoh-tokoh dari DIY yang menjadi anggota BPUPKI. Nah, ada 3 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, menempatkan pemuda ini sebagai pelopor, pelajar ini sebagai pelopor di dalam kita melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, di dalam melahirkan patriotisme, di dalam melahirkan nasionalisme. Karena memang Jogja sedari lahir dari Indonesia sebelum merdeka, dan pada saat ibu kota pindah ke Jogja juga sangat patriotik. Ya, teladan kita kan sangat hebat ya. Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 bagaimana menghibahkan duit sekitar 6 juta golden untuk menggerakkan pemerintahan pada saat ibu kota pindah ke Jogja. Kan luar biasa ya. Kemudian KGPA Pakualam yang ke-8 menyediakan kamar buat Bung Karno dan Bung Hatta di awal tahun 46. Betapa seorang presiden dan wakil presiden nggak punya kamar, kemudian dipinjemin oleh KGPA Pakualam ke-8 dan mendapatkan dukungan penuh juga dari rakyat Jogja dan Sultan. Menurut saya nilai-nilai ini yang harus ditumbuhkan dengan cara apa? Dengan 3 cara tadi. Pendidikan formal di tingkat PAUD sampai dengan SMP, SMA, perguruan tinggi yang ada di Jogja juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan di dalamnya nilai-nilai sejarah. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah pendidikan informal. Pendidikan informal yang baik berdekatan dengan jalan-jalan kebudayaan ya. Kita ini kan banyak banget tontonan, ada ketoprak, ada wayang, ada berbagai yang lain yang bisa diselipkan. Ketika wayangan kan bisa limbuan sambil menceritakan tentang sejarah. Nah yang terakhir ini yang kami mohon kepada Pemda untuk segera dikerjakan.
membangun museum. Menurut saya penting ini ya, museum-museum ini untuk memudahkan anak-anak kita edukasi, gitu ya. Karena beda dengan zaman saya dulu harus nunggu menjelang akhir lulus dulu baru piknik ya. Kalau sekarang itu kan anak-anak bawa HP itu kan bisa kemana-mana untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Saya kira museum menjadi jalan untuk kemudian mempercepat proses edukasi tentang sejarah ini. Dan sekali lagi selamat pada DIY ulang tahun yang ke-270. DPRD tentunya akan bersinergi, berkolaborasi dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk membahagiakan hatinya rakyat Jogja di tengah-tengah negara Republik Indonesia. Namun ini Pak Eko jadi yang membuat saya penasaran adalah museum seperti apa sih yang diharapkan untuk dibangun begitu? Ya, jadi gini, kita melihat misalnya ada beberapa peristiwa yang hebat di Jogja ya. Pertama ketika para tokoh yang menjadi anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sidang tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang secara khusus merumuskan dasar negara yang oleh Bung Karno kemudian dirumuskan Pancasila itu. Nah di Jogja ada Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ini ada di Kota Gede. Kemudian ada tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Hajar Dewantoro, ada BPH Bintoro, ada BPH Purwoboyo, bahkan ketua BPUPKI ada Dr. Ajiman Widodiningrat. Sebetulnya museum yang diharapkan itu museum kecil, museum yang bisa memberikan gambaran pada kita, misalnya Ki Bagus Hadikusumo. Sekarang kan sedang dikelola oleh Badan Wakaf UII. Barangkali Pemda bisa membantu untuk mewujudkan museum untuk mengetahui buku-buku, bacaan, dan juga pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh bangsa ini. Kemudian satu hal yang fenomenal lagi adalah ketika amanah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada tanggal 5 September. Itu kan dokumennya ada 3 poin yang disampaikan oleh Sri Sultan pada saat itu. Nah itu kan suatu yang sangat kaya dengan ilmu, sangat kaya dengan nilai-nilai. Belum lagi ketika ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja. Kita sudah coba telusuri, pindahnya dari Jakarta menuju ke stasiun Tugu. Nah lokomotifnya ada di mana? Kita sudah ketemu, lokomotifnya ternyata ada di Ambarawa. Gerbongnya ada di mana? Ternyata ada di Manggarai. Tapi di Tugu kan ada peristiwa yang luar biasa ketika pindah dari Jakarta ke Jogja, Bung Karno Bung Hatta bersama para menterinya. Jadi sangat kaya, sangat banyak. Dan ini bisa menjadi destinasi wisata sejarah dunia. Ini artinya dapat menyengkuyung atau misalnya meningkatkan kunjungan pariwisata juga di DIY. Nah Pak Eko, ini sebagai anggota DPRD juga, ini banyak sekolah di daerah Istimewa Yogyakarta nih. Saya pernah menemui di SMA 1 Segan, kemudian SMA 2 Ngaglik itu memperkaya atau memperkuat karakter siswa-siswinya itu dengan nilai-nilai keistimewaan dari SMA Yogyakarta. Menurut Pak Eko sendiri seberapa perlu dan juga tanggapannya seperti apa? Ya, jadi tentunya siswa ya, para murid dari PAUD, dari SD, SMP, SMA ini adalah generasi masa depan yang akan mengurus bangsa ini, yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Maka Pemda dan juga kita termasuk para orang tua harus kemudian menggembleng melalui 3 hal. Yang pertama adalah transfer of values, ya, mentransformasikan nilai-nilai, ada budi pekerti, ada tata krama, ada ketaatan kepada bangsa dan negara, ada patriotisme, ada nasionalisme dan seterusnya. Kemudian ada knowledge, ada ilmu pengetahuannya, ada ilmu yang kemudian secara cepat bisa diikuti. Dan yang terakhir ada teknologi yang juga harus ditransformasikan kepada anak-anak kita. Nah, di banyak sekolah di Jogja sebenarnya sudah banyak percontohannya begitu ya. Tetapi kan kita juga punya tantangan namanya klideh. Jadi kita punya tantangan kejahatan yang melibatkan anak-anak kita. Sehingga ini harus kemudian dirumuskan satu kebijakan yang begitu cepat untuk melahirkan anak-anak kita yang cinta tanah air, yang sekaligus cinta keistimewaan. Nilai keistimewaan itu apa toh? Kalau kita baca di pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2012, nomor 1 adalah pemerintahan yang demokratis, ditandai dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur. Penetapan gubernur wakil gubernur itu sah, konstitusional, sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sejahtera, yang nyaman, ya, yang tentram, itu keistimewaan DIY. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu nilai-nilai yang ada, anti korupsi, ya, itu juga pemerintahan yang baik dan tentunya melembagakan Kesultanan Kadipaten dalam pengembangan kebudayaan. Nah saya kira nilai-nilai keistimewaan itu kita tumbuhkan kepada anak-anak kita dengan salah satunya adalah keteladanan dari para elitnya, dari para tokoh-tokohnya, dari para orang tua, sehingga anak-anak kita bisa mengikuti jejak yang lebih baik seperti pada saat para pendiri bangsa memberikan teladan pada kita. Artinya knowledge teknologi itu harus bersinergi dengan identitas diri, yakni identitas sebagai masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang penuh dengan mempertahankan prinsip kearifan lokal, begitu menjaga tradisi budaya seperti ya Pak Eko ya. Oke, jadi anak boleh pintar,
ya, boleh terampil, tetapi harus punya budi pekerti yang bagus, harus punya karakter yang bagus, harus ngerti subosito, harus ngerti toto kromo, kan gitu kira-kira ya. Jadi values itu menjadi utama dalam transformasi dalam pendidikan kita. Jadi tidak boleh hanya pinternya saja, tidak boleh hanya terampilnya saja. Menurut saya yang paling utama adalah budi pekerti dan juga tata krama. Baik, terima kasih Pak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY telah bergabung bersama kami dan telah mengutarakan apa yang menjadi opini dan juga pendapat dan tentunya ucapan selamat bagi DIY yang hari ini memperingati hari jadinya ke-270. Terima kasih Pak Eko Suwanto. Terima kasih. Dan pemirsa, setelah ini saya akan ajak pemirsa di rumah juga untuk berbincang dengan Ketua DPRD DIY yakni Pak Nuryadi yang